Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun Anda menonton. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari proyek kami. Kami di sini membuka e-commerce sepatu dengan nama Magazine The Chosen. Kelompok kami ada berisi 5 orang. Yang pertama ada Christian Chandra Diputra, yang kedua ada Faisal Ramadan, yang ketiga ada Giovanni Immanuel, yang keempat ada saya, Raffi Nisianto, yang kelima ada Timotius Alexander Agung Sirait. Project Charter. Di sini judul proyek kami adalah Sistem Informasi Aplikasi Penjualan Sepatu Sneakers, Magazine The Chasers. Deskripsi proyek mengenalkan aplikasi e-commerce penjualan sepatu sneakers khusus untuk kalangan remaja dan dewasa yang menyukai dan hobi dalam memakai ataupun membeli sepatu sneakers. Tanggal yang disetujui tanggal 4 bulan 4 2022 sampai tanggal 4 bulan 6 2022. Manajer proyek yaitu Faisal Ramadan. Tujuan proyek membangun aplikasi e-commerce yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ruang lingkup proyeknya yang pertama ada yang itu mengembangkan aplikasi dengan desain UI aplikasi, manajemen database SQL. Outnya pemasaran aplikasi dan produk sepatu, pemberian promo untuk pelanggan. Tim project di sini yang pertama ada manajer project, ada Faisal Ramadan, yang kedua ada desain UI Giovanni Immanuel, Timotius Alexander Agung Sirait, Christian Chandra Diputra, lalu untuk desain UI adminnya ada saya, Raffi Nisianto, programmernya ada Faisal Ramadan dan saya, Raffi Nisianto. Resiko project yaitu minat masyarakat untuk membeli sepatu sneakers di e-commerce tidak terlalu tinggi. Masalah akan kepercayaan adalah faktor utamanya. Lalu, sini selanjutnya ada latar belakang. Dengan berkembangnya era teknologi dan digital, orang-orang mulai memilih dan berhati-hati dalam membeli sepatu karena banyak sepatu yang dibuat dengan bahan yang mudah rusak dan tidak nyaman dipakai. Sebagian masyarakat memilih sepatu yang murah dan praktis dipakai tanpa memikirkan bahan yang digunakan pada sepatu tersebut. Oleh karena itu, kami bermaksud untuk menyediakan sepatu yang memiliki bahan berkualitas tinggi dan nyaman dipakai, serta harga yang terjangkau. Kami memutuskan untuk mengembangkan usaha toko sepatu yang sangat mudah ditemukan dan menyediakan jenis-jenis sepatu yang digemari oleh semua kalangan. Selanjutnya, tujuan. Di sini tujuan utama dalam pembuatan aplikasi toko online Magazine The Chasers yaitu memberikan kemudahan dalam mencari sebuah informasi sepatu lokal atau luar negeri yang berkualitas tinggi dan nyaman dipakai. Selain itu, kami juga memberikan pelayanan full bagi customer yang memiliki keluhan dalam pembelian maupun pengiriman produk agar toko kami menjadi referensi utama para customer untuk berbelanja secara online dan terjangkau. Tujuan lain memperoleh laba, membuka lapangan kerja baru untuk masyarakat, meningkatkan pendapatan taraf hidup bagi usaha, dan memberikan contoh kepada masyarakat untuk menjadi seorang pengusaha. Deskripsi perusahaan. Yang pertama ada nama usaha. Nama usaha merupakan salah satu hal yang penting dan sangat diperlukan ketika membuat sebuah usaha dan menjadi sebuah ide untuk usaha yang akan kami kerjakan bersama. Kami memberikan nama usaha ini Magazine The Chasers, yang dimana berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah toko sepatu. Tujuan usaha. Untuk menjalankan usaha ini kami memilih untuk membuat aplikasi. Jadi segala aktivitas dilakukan secara online dan bersama pemilik usaha. Usaha ini kami mulai dengan teman sebagai partner kerja yang dimana bernama Christian Chandra Diputra, Faisal Ramadan, Giovanni Immanuel, Raffi Nisianto, dan Timotius Alexander Agung Sirait. Bidang usaha. Semakin berkembangnya era, inovasi usaha pun semakin bertambah, sehingga kami memiliki motivasi untuk
membuat usaha di bidang penjualan sepatu secara online berbasis aplikasi. Visi dan misi. Visi kami menjadikan toko sepatu yang berkualitas dan modern, dapat bersaing di pasar dan bisa mengembangkan usaha dalam negeri ataupun luar negeri. Lalu misinya yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi diri dalam membangun usaha mandiri. Yang kedua, berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama. Yang keempat, membuat suatu usaha yang berkualitas tinggi sehingga dapat bersaing di pasar nasional. Lalu yang terakhir di sini ada moto. Kami memiliki moto yaitu You Deserve Best, yang artinya kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Dengan moto ini kami berusaha untuk menyediakan yang terbaik. Selanjutnya ada analisa sistem berjalan. Sistem yang akan berjalan pada bisnis magazine digital search seperti gambar di bawah ini secara rinci. Pelanggan sign up atau login ke aplikasi kami. Data dari pelanggan akan diolah menjadi database murni yang nantinya akan diolah dan diurus oleh admin database kami. Pekerjaan selanjutnya, admin database haruslah menjaga betul agar data diri pelanggan aman dari pencurian oleh cracker ataupun hacker. Proses selanjutnya, pelanggan memesan sepatu melalui aplikasi yang telah kami buat di Play Store dan di App Store. Data pemesanan barang tersebut akan ternotif ke admin melalui admin toko kami. Lalu admin akan menginput barang apa saja yang dipesan, dalam hal ini sepatu, ke lebar data pemesan sepatu. Lalu setelah itu admin toko akan mengirim data pemesanan sepatu berupa lembar pemesanan sepatu kepada sales marketing kami. Proses pengurusan sepatu akan dilanjutkan oleh sales marketing. Berikutnya, sales marketing harus mengecek dan mendata ulang sepatu apa saja yang dipesan oleh pelanggan. Peran sales marketing di sini sangat krusial karena dia adalah titik akhir di mana data pemesanan sepatu akan terselesaikan. Jika sales marketing sudah mengecek secara detail sepatu yang apa saja yang dipesan sang pelanggan, maka sales marketing hanya tinggal menyiapkan sepatu yang dipesan. Lalu setelah dikemas rapi, dikirimkan kepada kurir. Nah, selanjutnya ada peran kurir di sini hanyalah menyiapkan kertas berisikan data diri pelanggan, tanda tangan penjual dan kurir itu sendiri, lalu alamat tujuan dari pelanggan. Setelah kurir menempelkan kertas tersebut, maka pengiriman barang siap dilakukan. Proses pengiriman barang harusnya berada di dalam pengawasan admin toko, karena dialah pionir utama dari keseluruhan proses yang ada. Jadi yang dilakukan admin toko adalah memantau betul di mana kurir berada dan bagaimana kondisi barang yang saat berada di perjalanan. Admin toko juga perlu bertanggung jawab apabila kurir membawa kabur sepatu atau merusak sepatu yang dikirim. Apabila barang telah sampai di tangan pelanggan, kurir harus mengirim bukti berupa foto paket sepatu beserta foto pelanggannya. Ini dilakukan agar tidak terjadi penipuan dan sebagainya. Setelah itu, kurir mengonfirmasi sepatu telah dikirim dengan memberi pesan WhatsApp ke admin toko kami. Lalu admin toko akan mengirim notifikasi ke pelanggan bahwa pemesanan barang sudah selesai. Di sini pelanggan hanya tinggal mengklik tombol selesai di aplikasi kami. Setelah itu, dana yang tertahan di sistem komputer akan otomatis masuk ke rekening kas perusahaan ke admin toko. Untuk yang terakhir, manajer akan meminta laporan untuk penjualan dan pengeluaran keuntungan bisnis kepada admin toko berupa lembar A4 atau PDF. Tidak lupa manajer harus segera memberitahu admin toko apabila ada penjualan, pengeluaran, keuntungan yang terlihat janggal atau salah diperhitungkan. Selanjutnya ada use case diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya Giovanni Immanuel. Baik, use case diagram sistem yang sedang berjalan ini, pertama-tama user dan admin bisa login, kemudian user dapat mengisi form sign up, kemudian konfirmasi akun. Setelah konfirmasi akun bisa menjelajahi laman home, kemudian mencari sepatu sneakers yang diinginkan, dan admin juga dapat membaca dan membuat database sepatu, menginput database, mengolah database,
menginput data pemesanan sepatu sneakers. Kemudian user dan admin bisa logout. Lakuin. Kemudian analisis sistem yang diusulkan. Pada sistem yang diusulkan, pelanggan login ke dalam aplikasi lalu membeli sepatu yang diinginkan. Setelah itu, admin database akan menyimpan dan mengolah data diri dari pelanggan tersebut. Lalu admin toko akan menginput data pemesanan yang dilakukan pelanggan. Data yang diinput oleh admin toko seterusnya akan dikirimkan ke sales marketing. Sales marketing harus mengecek terlebih dahulu data pemesanan yang diinput oleh admin toko. Hal ini meminimalisir kesalahan dalam penginputan datanya. Setelah itu, sales marketing akan memberikan perintah ke pihak kurir untuk pengiriman sepatu. Kurir terlebih dahulu mengecek stok kepada admin gudang. Admin gudang harus menyodorkan data stok sepatu yang ada di gudang. Apabila stok sepatu yang dipesan tersedia, maka proses selanjutnya admin gudang akan mengirim sepatu tersebut kepada packer. Packer di sini bertugas untuk membungkus sepatu sebelum dikirim oleh pihak kurir. Setelah pembungkusan sepatu selesai, kurir boleh mengambil sepatu tersebut untuk proses pengiriman. Kurir terlebih dahulu mendapatkan alamat tujuan di paket sepatu tersebut dan harus terdapat tanda tangan sebagai bukti pengiriman barang. Setelah itu, kurir boleh langsung mengirim barang ke pelanggan. Apabila barang sudah sampai, pelanggan bisa mengonfirmasi secara langsung bahwa pesanan telah selesai. Demikian, kurir dapat mengkonfirmasi bahwa pengiriman sepatu telah selesai. Proses selanjutnya, sistem komputer akan menyalurkan dana hasil penjualan yang sebelumnya tertahan ke rekening perusahaan. Admin toko haruslah memantau beberapa dana yang berhasil masuk. Hal ini dilakukan untuk pembuatan laporan keuangan. Penahanan dana hasil penjualan dilakukan sebagai upaya keamanan dan kenyamanan bagi pelanggan kami. Semisal sepatu yang dikirim dalam kondisi rusak ataupun dalam kondisi hilang, maka pelanggan dapat meminta refund atau mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Proses terakhir, manajer perusahaan meminta serta mengecek laporan berupa fisik ataupun non-fisik, berupa PDF, Word, dan sebagainya, kepada admin toko sebagai penunjang putusan bisnis yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Timotius. Ya, selanjutnya ada use case diagram sistem yang diusulkan. Yang pertama ada login. Di sini ada customer dapat melakukan login, lalu mengisi form sign up, konfirmasi akun, lalu menjelajahi laman home, mencari sepatu sneaker yang diinginkan, membeli dan membayar sepatu, dan dapat menyimpan sepatu di keranjang belanja. Lalu di bagian admin toko dapat melakukan login, lalu menginput data pemesanan sepatu. Admin toko dapat mengelola data pemesanan sepatu, mengelola data toko, membuat laporan keuangan, dan juga ada admin database. Admin database dapat membaca dan membuat database, menjaga privasi database, mengedit dan menghapus database, mengelola database user dan karyawan. Selanjutnya ada analisa kebutuhan sistem, spesifikasi software. Yang pertama ada kebutuhan dan keterangan, text editor, membutuhkan Visual Studio Code, web server, XMPP, database MySQL, database tool PHP admin, bahasa menggunakan PHP. Lalu spesifikasi software pendukung, kebutuhan menggunakan basis data PHP admin, browser Google Chrome, dan spesifikasi hardware menggunakan sistem operasi Linux, prosesor Intel Celeron, RAM 4 GB, hard disk 240 GB, dan mouse Logitech 3G102. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faisal Ramadan. Baik, di sini bagian landasan teori pertama kami memakai model RAD atau Rapid Application Development. Di sebelah kiri yang pertama itu mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan sepatu sneakers sebagai konsumen. Lalu masuk ke circle life-nya atau
circle modelnya, yaitu bekerjasama dengan mitra dan pengguna untuk perancangan aplikasi. Lalu proses yang selanjutnya mengembangkan dan membuat aplikasi. Jika proses ini selesai, maka yang terakhir yaitu mengenalkan aplikasi e-commerce yang baru. Baik, di sini ada diagram ERP-nya. Pertama, user, itu ada user, terus ada email, ada nama, image, alamat, sama password. Lalu di sepatu, ada brand sepatu, stok ID sepatu, ukuran, dan kode sepatu. Lalu untuk yang di kategori, ada jenis dan juga ID. Lalu untuk bagian admin, ada nama, email, alamat, image, terus ID admin, dan password. Kemudian terakhir, transaksi. Ada nomor transaksi, ID sepatu, terus tanggal transaksi, total harga, ID user, dan ID admin. Nah, sekarang di diagram ALRS-nya, di user itu ada ID user, ada namanya, terus alamat, email, password, dan image. Lalu masuk ke transaksi, ada nomor transaksi, ada kode admin, ada ID user, nama user, lalu ada tanggal transaksinya, lalu ada kode sepatu, dan total harga. Lalu masuk ke sepatu, itu ada ID sepatu, ada kode sepatu, brand, ukuran, dan stok. Lalu di tabel detail sepatu, ada ID sepatu, kode sepatu, brand, jenis sepatu, dan harga. Di tabel admin, ada ID admin, kode admin, nama, alamat, email, password, dan image. Baik, untuk tampilan user akan dijelaskan oleh teman saya, Timotius. Selanjutnya ada tampilan user. Di sini pertama tampilan home untuk home, ada welcome, ada nama toko kita Magazine de Chaussures, ada login dan juga sign up. Selanjutnya ada form login. Di sini user dapat melakukan input username, password, lalu login, dan dapat melupakan password apabila lupa password, dan juga dapat login melalui Facebook dan Google. Ini form sign up, user pendaftaran akun dengan mengetikkan input username, password, email, lalu dapat mendaftar. Ini adalah fitur lupa password. Di sini user akan menerima email kode password untuk mengganti password. Di sini pertama mengirim email address untuk menerima kode. Lalu memasukkan kode dari email yang diterima tadi. Lalu membuat password baru dengan minimal 8 karakter. Lalu mengetikkan password yang baru yang sama untuk konfirmasi. Lalu dapat melakukan reset password. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gevalen Emmanuel. Kemudian setelah tampilan sebelumnya, lanjut setelah login, tampilan home. Nah, di sini ada tampilan berupa banner dari sepatu-sepatu yang lagi hot. Kemudian ada kategorinya seperti boot, high heels, wedges, sport, leather, dan sneakers. Kemudian ada icon home, icon payment, dan icon profil, dan juga ada icon keranjang untuk yang sudah dipesan sebelumnya. Kemudian ada profil. Ketika mengklik icon profil akan muncul profilnya seperti ada nama username-nya, nama, username, jenis kelamin, alamat, atau juga ada daftar pesanannya, bisa mengganti foto profil, reset password, menghapus akun, dan kemudian bisa logout. Kemudian dari halaman home bisa juga ke halaman tampilan search. Nah, di tampilan search ini kita bisa mencari berbagai sepatu. Nah, di sini kita bisa mencari sepatu women's shoes. Nah, di sini muncul ada kitten heels, ankle boots, loafers, high heel. Nah, ketika kita mengklik kitten boots, nanti kemudian akan muncul
detail sepatu. Nah, dalam detail sepatu ini terdapat rating, kemudian harga, stok, kemudian deskripsi sepatu tersebut, kemudian size yang akan dipilih, bisa dipesan atau bisa dipesan yang sudah sedia atau bisa di kostum, tapi membutuhkan waktu. Dan juga quantity berapa yang ingin dipesan dan kemudian berapa harga ketika dipesan yang lebih banyak. Kemudian bisa masukkan ke keranjang dan bisa langsung pesan sekarang. Kemudian konfirmasi orderan, di sini ada alamat yang dituju, kemudian konfirmasi untuk pemilihan pembayaran, ini bisa memilih. Nah, dalam opsi pengiriman ini terdapat bisa reguler, hari yang sama, atau COD. Kemudian di next. Nah, pada pilihan metode pembayaran ini ada Alfamart, Indomaret, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay. Kemudian setelah dipilih Alfamart, akan muncul kode pembayaran. Nanti kemudian ke gerai-gerai Alfamart, kemudian berikan kepada kasirnya untuk membayar sepatu. Kemudian tracking on map untuk seberapa udah sampai mana sepatu kita berada. Kemudian memberikan ulasan atau bintang bagaimana responnya atau bagaimana barangnya. Nah, kemudian tampilan login admin akan dijelaskan oleh Faisal Ramadan. Baik, di next aja. Oke, di sini ada tampilan login user admin. Admin harus mengetik username dan passwordnya, lalu klik login. Jika udah, nanti klik login, bakal masuk ke halaman dashboard. Nah, dashboard ini nanti bakal nampilin segala macam, contohnya misalnya best selling shoes, most viewed shoes, dan lain-lainnya. Terus ada most profitable. Next. Oke, di sini tampilan profil, sini admin bisa melihat tampilan profilnya. Di situ nanti bisa ngeklik edit profil. Next. Oke, di sini nanti admin bisa ngedit namanya, terus ngasih bio-nya juga, terus alamatnya sama akun media sosialnya. Oke. Nah, di sini halaman items, ini admin bisa menambahkan item apa aja yang nanti akan dipasang di bagian tampilan usernya. Di next. Oke. Next lagi. Next. Oke, di sini tampilan analisis, admin bisa melihat, ngecek seberapa banyak income yang masuk ke perusahaan. Di sini ada chartnya juga. Di sini juga ada expense ya, atau kerugian yang didapatkan perusahaan selama sebulan lebih. Di sini ada chart number of visitor per bulannya. Terus, oke, next. Oke, di sini ada all shoes stock. Oke, sekarang kita masuk ke tampilan reviewnya. Oke, di sini tampilan review, admin bisa ngecek komentar apa aja yang masuk ke aplikasi. Bisa ngapus, bisa menambahkan nanti biar tampil di halaman usernya. Next. Oke. Sini ada tampilan order list. Sini admin bisa ngecek order list atau order sepatu apa aja yang masuk ke database. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Raffi Anifianto.
di sini ada customer list. Di sini ada status dari customer tersebut. Jadi customer ini akan dikasih tahu namanya berapa dan nomor HP-nya berapa. Yang pastinya dienkripsi agar tidak disalahgunakan oleh admin-admin lainnya. Gitu. Lalu di sini ada status membernya, apakah member. Lalu di sini setelah itu ada help request center. Jadi para user itu bisa berinteraksi langsung dengan si admin agar bisa lebih leluasa menggunakan aplikasi kami. Selanjutnya ya ada user. Lalu di sini ada setting. Ini ada setting dashboard iconnya. Jadi kayak untuk menginput semacam posnya bisa sama kategorinya. Selanjutnya kurang lebihnya itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.